Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Yusuf Saputro dengan NIM 12631120103. Saya di sini akan meliput Pondok Pesantren Darul Roja beserta wawancara terhadap pengasuh pondok. Nah, di sini bisa dilihat ada Madrasah Hidayatul Muftaqidin dan Pondok Pesantren Putra Putri Darul Roja yang beralamatkan di Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Seperti apa kelanjutannya? Simak video berikut ini. Pondok Pesantren Salafiyah Darul Roja beralamatkan di Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Imam Dawami atau dikenal dengan Mbah Dawami. Ini adalah tampak bagian masuk dari Pondok Pesantren Darul Roja. Di depan terdapat gerbang, di samping juga terdapat bangunan tempat kantor, serta sebelah depan ada musola tempat beribadah dan belajar para santri Pondok Pesantren Darul Roja. Ornamen di dalam musola tetap seperti ornamen masjid seperti umumnya yang kental akan ketradisionalan. Tampak pula kamar-kamar para santri yang berjejeran rapi, serta terdapat tempat berteduh dan juga kantor dari Madrasah Pondok Pesantren Darul Roja dan aula dalam dari pondok. Berikut wawancara saya dengan pengasuh pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Rizky Yusuf Saputro. Alamat kula Kandangan Serengat Blitar. Kula sakniki kuliah teng jurusan Manajemen Dakwah kampus UIN 1 Tulungagung. Niki kula berniat sowan kali jenengan, terus mau minta waktunya untuk wawancara terkait Pondok Pesantren Darul Roja dan perkenalan saking jenengan, Gus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pribadi Muhammad Ali Syaifullah, alamatnya beriki mawon Selokajang, Jalan ke Jiwa Tasim Selokajang. Terus pertanyaan untuk wawancara tentang pondok, niku yang pertama mungkin dari sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Roja niki seperti apa? Pondok Darul Roja ini berdiri kurang lebih tahunnya kalau nggak 1960 ya 1972. Itu berawal dari seorang tokoh pergerakan dan juga orang Laskar Hizbullah. Beliau bernama Kiai Dawami. Ini asli orang Ponorogo. Terus kemudian disuruh oleh kiainya yang namanya Kiai Hasbullah yang masih adik daripada penerus daripada Pondok Kidul, istilahnya gitu, karena ada istilah Pondok Melangkapan, itu ada Pondok Lor, ada Pondok Kidul. Kalau sing luar Mbah Toyib, kalau sing Kidul namanya Mbah Hasan Rifai. Nah, Kiai Dawami ini menikah dengan cucu daripada Mbah Hasan Rifai. Tapi dia disuruh oleh gurunya. Kemudian karena saya kira tentang penyebaran Islam ya, karena kurang begitu, mungkin kurang meluas, karena memang ini masih keturunan keraton kalau dari Mbah Toyib atau Mbah Hasan Rifai. Jadi polanya adalah pola pria. Nah, sehingga
mungkin kurang begitu kan, kurang begitu pas atau perkembangannya, atau itu sebagai, karena pada zaman setelahnya ini perlu suatu gerakan yang memang ini bisa membaur dengan masyarakat. Nah itulah akhirnya pindah ke sebelah, karena kalau Pondok Kidul yang itu di Kulon Bentalang itu orang Putian. Nah kemudian Kiai Dawami mendirikannya di sebelah timur sini. Ini memang di sini RT 9, ini RT apa kan? Nah ini kan melawan dominasi teorinya yaitu agama Jawa yang mengatakan pria abangan santri biaya baik. Kiai Dawami ini berusaha untuk menggabungkan semuanya. Pemetaan yang dilakukan oleh Clifford ini bukan pemetaan, artinya menggambarkan bahwasanya di Islam, penelitiannya di Mojokuto itu ada santri abangan pria yai. Nah Kiai Dawami berusaha menempati dia posisi menantu daripada priai yang menempati di wilayahnya orang abangan. Nah seperti itu. Nah kemudian ini awalnya santri ini pertama dari Tuban, namanya Kang Warsiban. Dia hanya ngaji Quran, dan kemudian belajar ngaji juga dengan Kiai Ramadan. Awalnya di pondok sini memang yang dilakukan Kiai Dawami itu, kalau teori filsafatnya mungkin teorinya Landstein ya, gerakan dari musola ke musola. Artinya di situ ya komunikasi, sebatas orang ini diajak untuk belajar tentang agama Islam, tapi dengan cara yang lebih enak, tidak dengan suatu paksaan, tidak. Nah, gerakan bawah tanah ini sepertinya karena memang Kiai Dawami sendiri adalah seorang, saya kira, aktivis, karena beliau adalah Laskar Hizbullah, tapi bukan Laskar Hizbullah dari yang di sini tidak, tapi dari Ponorogo. Masa karena Pak Ayubi yang menerima Banser itu yang juga pernah juga menjadi DPR GR, dan juga satu teman dengan Puput Mainah yang juga DPR GR dari Partai PKI, ini juga sering datang ke sini minta pertimbangan pada Kiai Dawami di akhir awal. Nah terus kemudian, nah ini saya kira Kiai Dawami juga salah satu tokoh rekonsiliasi. Nah bentuk perkembangan yang dilakukan dengan hasil gerakannya di masyarakat ini, kemudian beliau menjadikan sebuah sekolah yaitu SDIW Tasing. Itu merupakan hasil bentuk perjalanan yang dilakukan Kiai Dawami di wilayah sini dan berdirinya sekolah. Ini bentuk komunikasi Kiai Dawami dengan orang-orang tokoh-tokoh abangan yang ada, tokoh-tokoh tua di Sulawesi, sehingga berdirilah SDIW Tasing. Dan sampai hari ini SDIW Tasing ini masyarakat sekolah yang di sini macam-macam. Nah, kemudian dari situ barenglah dengan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini awalnya dari masyarakat lingkungan sekitar sini. Mungkin saya kira kalau di sekitar kecamatan Serengan Ponggok ya. Nah, ini datang ke sini santri kalong istilahnya. Kemudian kurikulumnya ya ngaji Bandungan. Sepatunya dulu yang membantu adalah menantu daripada putra kedua. Karena putra pertama beliau yaitu ini masih pondok di Lirboyo. Awal-awal berdirinya madrasah. Jadi pondok pesantren identik dengan pasti enek ngaji nih. Kemudian dikembangkan karena akeh wong pada saat dulu itu lebih dari 100 lebih di zaman dulu. Ngaji di sini, tidur di sini, pagi pulang, nanti maghrib datang lagi. Ini istilahnya santri kalong. Nah di situ hanya belajar ngaji Quran, terus kemudian ada alalang, disusilo, tauhid Jawaan seperti itu. Nah, kemudian karena saking banyaknya orang, kemudian oleh Kiai Ramadan ini dikonsep kelas akhirnya. Nah, ini yang perkembangan daripada metodologi pondok pesantren, karena semakin banyak akhirnya dibentuk kelas yang akhirnya menjadi madrasah, dan sampai hari ini menjadi madrasah Hidayatul Muttaqin Sulawesi. Itu kemudian ini masih sampai
kalau nggak salah masih sampai jurumiyah, karena tenaganya ya ada Kiai Romat, ini kepala madrasah pertama di madrasah yang ada di Silokajang di Pondok Darul Roja. Nah, kemudian teman yang diajak ya orang sekitar sini, terus kemudian untuk perkembangan selanjutnya Kiai Nur pulang, kemudian kurikulum yang ada di madrasah sebagai penunjang untuk pesantren ini, kurikulumnya ditambah lagi sampai hari ini mengikut kurikulum, mengkolaborasikan kurikulum yang ada di Lirboyo, kemudian dikomparasikan disesuaikan dengan wilayah sini. Dan sistem ngaji bandongannya itu tetap sejak dulu sampai hari ini. Jadi itu memang sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren itu tidak lepas dari yang namanya bandongan, baik itu dengan anak-anak yang ada yang berdomisili di sini, atau santri kalong, atau santri-santri ngaji mingguan istilah malam. Sini kan ada ngaji malam Kamis, orang-orang sepuh ada sekitar 30-an orang, ujian malam Jumat, ujian malam Sabtu. Yang itu dulu juga yang melakukan adalah Kiai Dawami. Jadi Kiai Dawami itu tidak membawa ke rumah, tapi keliling dari desa ke desa, dari musola ke musola, dan itu tidak hanya di Silokajang, gerakannya dari Silokajang sini, kemudian enggak Aklik, Bendo, Kandangan. Nah, jadi akhirnya orang-orang yang kemudian karena konsep itu sama Kiai Nur, selanjutnya ini dijadikan satu, dibawa pulang ke rumah. Tapi yang di lingkungan sana tetap, misalkan di Bendo itu tetap 1 bulan sekali. Nah, seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Gus. Kemudian mungkin dari nama Darul Roja sendiri niku artinya atau hakikat penamaannya itu nopo? Nah, saya kurang begitu wani ya, karena juga mungkin kalau mengartikan sendiri ya segini. Darul Roja itu yang menamakan adalah teman daripada Kiai Dawami, dan juga salah satu dari putra guru Kiai Dawami yaitu Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah itu yang adik daripada nenek moro sepuhnya Kiai Dawami, namanya Mbah Murtini Mbah Robi Ngatin, punya anak namanya Mbah Murtini, punya anak lagi Mbah Fatimatu Zahra yang jadi istri daripada Kiai Dawami. Nah, yang menamakan pondok Darul Roja itu adalah Kiai Hirzuddin Hasbullah yang masih keponakan Mbah Robi Ngatin yang putra daripada Kiai Hasbullah Ponorogo. Dinamakan Darul Roja saya kira dulu awalnya karena Kiai Hirzuddin ini pernah mondok di Darul Hikam. Darul Hikam itu mana? Bendo, ya, sehingga kemudian menamakannya kan seperti itu. Istilah Darul Roja ini kalau dikatakan rumah harapan, harapan bagi setiap orang untuk menjadi lebih baik dan mendapatkan ridhonya Allah, semakin berkembang, dan juga dalam segala aspek saya kira seperti itu. Dan ada simbol juga. Simbol itu karena Kiai Dawami ini adalah Laskar Hizbullah, tidak lepas dari Kodam Brawijaya. Maka di depan rumah Prabon, di depan itu ada istilah lambang Serambi dan Roja. Anak-anak biasanya punya di media seperti itu. Itu berawal karena kita mendapatkan itu, kemudian kita lontarkan kepada anak-anak, dimediakan karena berangkat dari itu. Itu adalah simbol Brawijaya. Maka kayak semacam undak-undak Hindu seperti itu, karena merupakan Laskar Hizbullah, tapi tidak diambil, artinya gerakan itu memang Nah, ini yang menarik. Saya katakan tadi bentuk pergerakan yang dilakukan Kiai Dawami adalah gerakan landesting, karena Kiai Dawami sendiri ini yang dilakukan adalah bacaan beliau, misalnya judulnya manajemen dakwah. Itu bacaan beliau ini padilog. Saya mendapatkan semacam dokumen buku beliau. Saya kira bukan bukunya Kiai Nur, karena ejaan lama ini bukunya Kiai Dawami. Nah, ini seperti yang dia lakukan, apa yang beliau baca kemudian diterapkan. Padilog itu Tan Malaka ya, salah satunya Tan Malaka. Sehingga saya menganggap Kiai Dawami juga salah satu tokoh rekonsiliasi di wilayah sini.
karena akan tahu geopolitik nasional pada saat itu, bahkan juga politik internasional. Sehingga awal menjadi Laskar ke-10 kemudian karena kontestasi politik yang pada saat itu carut marut, kemudian dipenggal, dibunuh karena bentuk pembelaan pada masyarakat karena partai PKI. Tapi pada selanjutnya banyak PKI juga yang diselamatkan, dan juga tidak ada yang berani ketika dijemput di Kodim, dan juga karena pada saat sudah bekerja sama dengan Ansor ya, sama Kiai Daud diambil. Dan anak cucu daripada orang-orang yang diselamatkan ini akhirnya juga sekolah di sini. Ada banyak orang, atau 3 atau 4 orang, itu semua tokoh PKI semua yang diselamatkan oleh Kiai Daud. Terima kasih penjelasannya Gus. Kemudian mungkin untuk kegiatan pesantren Darul Roja ini napa mawon oleh kitab yang dikaji itu seperti apa? Nah, ini bentuk perkembangan selanjutnya di Darul Roja ada pondok tahfidnya yang diampu oleh cucu Kiai Daumi, putra Kiai Nur, yang awal setelah Kiai Daumi, Kiai Nur. Kemudian di era selanjutnya itu kan perkembangannya dipegang oleh anak cucu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada saya, terus emas saya, terus ada sekolahnya kan, ada sekolah formalnya. Ini bentuk perkembangan daripada Darul Roja. Ini sekolah formal yang di SDI ini kan sudah beriringan syarat. Kemudian di SMP terpadu Darul Roja, SMA terpadu Darul Roja, kemudian Tahfidul Quran ini juga. Nah, terus kemudian itu tadi metodologi yang digunakan ngaji bandongan itu bentuk kegiatannya ya setiap hari ngaji pagi setelah ba'da subuh, kemudian ba'da asar, kemudian setelah madrasah diniyah. Itu kalau kitabnya ya ada kitab Ahkam Sultaniyah, itu menjelaskan tentang fikih pemerintah dan juga fikih sosial. Terus kemudian ilmu gramatikal Arab yang diampu oleh mas saya yang ngaji bandongan juga. Kemudian kalau malam harinya kita baca ulumuddin, kitab tasawuf itu. Terus ya jam-jamnya ya mulai pada subuh sampai subuh lagi itu. Kalau kurikulumnya ya seperti tadi, pada subuh, pada asar, kemudian pada diniyah atau jam 10. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya tanyakan kepada jenengan. Terima kasih banyak atas informasinya, Gus. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Matur mawon, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.